Halo, welcome back to Lelaki Tidak Bercerita episode ke harusnya 21 ya. Tapi karena kalau minggu kemarin. Kemarin gua nggak ngetek, jadi hari ini episode ke 20. Kemarin hari yang lumayan berat karena kambuh lagi banget dan ya udahlah, mungkin lu juga capek dengar cerita gua karena saking kumatnya dan nggak bisa mengontrol, bahkan memilih untuk nggak mengontrol sebenarnya karena saking tenggelamnya. Jadi dan kejadiannya pas di luar di jalan, memang memilih untuk ketika pengen kumat kemarin, yang awalnya di rumah itu memang memilih untuk jalan sebenarnya. Mungkin memang berbahaya ya, karena naik motor sendirian dalam keadaan yang nggak stabil emosinya. Gue sampai teriak-teriak di motor sambil nangis. Ya, gue sadar sih itu membahayakan banget sebenarnya. Dan akhirnya gue emang ditolong dan diantar sampai rumah. Tapi kenapa gue nggak memilih untuk menangis di rumah aja? Karena apa ya? Mungkin kita yang seumuran gue itu kita sama-sama punya orang tua yang tergolong ke dalam baby boomer kelahiran 60-an, dan rata-rata dari mereka itu masih menganggap bahwa tangisan bagi seorang laki-laki itu adalah bentuk kelemahan. Jadi ketika gue pernah satu kali nangis di rumah dan abah dengar, itu jatuhnya dia bukan menenangkan tapi malah menyalahkan. Jadi malah ngebikin apa panic attack-nya itu makin nambah gitu. Jadi gue nggak menyalahkan beliau karena memang didikannya dari kecil dan mungkin juga sampai sekarang di usia beliau yang sudah sepuh itu memang tidak terpapar tidak terpapar soal uh, mungkin mental health dan segala macamnya, dan bahwa lelaki itu pun juga boleh menangis gitu kan. Tapi makanya kemarin ketika pengen kumat, gue ngerasa pengen kumat dan gue nggak bisa nahan itu, jadi gue memilih untuk keluar dari rumah untuk menangis di jalan. Ya meskipun itu juga adalah pilihan yang salah sebenarnya karena membahayakan diri gue sendiri, tapi ya gue nggak punya pilihan lain saat itu. Mungkin ini juga bisa jadi bahan untuk kita para um, yang kelak akan menjadi orang tua, harus sudah mulai aware dengan kesehatan mental, dengan anggapan bahwa menangis itu bukan bentuk kelemahan tapi bagian dari ekspresi emosi. Jadi tidak memandang jenis kelamin, mau itu laki-laki mau itu perempuan, ya kalau memang dia pengen nangis ya udah nangis aja, nggak apa-apa. Jangan malah disalahkan, jangan malah dijudge. Dia hanya sedang mengeluarkan emosinya yang udah nggak ketahan lewat tangisan. Ada beberapa orang yang mengeluarkan emosinya lewat kemarahan, dengan lempar-lempar barang misalnya, atau dengan menghancurkan sesuatu. Nah ini sama juga, tangisan juga luapan emosi. Ya meskipun dalam bentuk kemarahan juga ya dia nangis kayak gitu. Jadi nggak apa-apa banget kalau pengen nangis. Dan kalau memang susah untuk memberikan pemahaman kepada orang tua kita yang tadi baby boomer seperti yang gue alami,
Ya mungkin kalau lu bisa mencari tempat yang apa ya, yang aman dan lebih tenang, itu buat tempat lu nangis bisa banget sih jadi pilihannya, daripada lu di rumah misalnya. Even lu di kamar pun, kalau misalnya mereka mendengar tangisan kan pasti akan kepo ya, dan ujung-ujungnya bakal ketahuan juga, jadi agak susah. Kecuali emang pada saat itu lagi nggak ada di rumah, misalnya lu sendirian, it's okay buat nangis, nggak apa-apa. Tapi kalau ada mereka-mereka yang hobinya hanya menyalahkan dan tidak paham dengan situasi emosi lu, mending lu memilih untuk jauh sebentar dari tempat itu, menghindar dulu untuk mengeluarkan emosi lu dalam situasi yang lebih nyaman dan tenang. Kita nggak pengen disalahan kan, nggak ada orang yang pengen disalahin sebenarnya. Tapi sesuatu emang udah terjadi, ya mau gimana lagi. Jadi ya udah, biarkan kita merayakan kesedihan sebentar. Tapi kita balik lagi kok, nanti kita balik lagi untuk beraktivitas, untuk melakukan hal-hal yang positif, untuk berguna lagi, untuk melakukan hal-hal yang baik-baik lagi. Tapi kita juga pengen punya space untuk bisa meluapkan emosi kita. Itu sih, makanya kemarin itu nggak upload, karena benar-benar situasi emosinya selabil itu, dan setiap abis nangis kejer itu gue selalu kecapean dan ngantuk. Jadi benar-benar nggak ada tenaganya, dan gue hari ini nggak masuk karena pas tadi pagi bangun itu badan tiba-tiba pegel semua, nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi tadi gue sempetin untuk pijet buat diurut dulu. Terus gue tanya sama tukang urutnya, gimana mbak, bu, badan saya kenapa gitu. Tegang semua mas katanya, kaku. Padahal gue nggak lagi perjalanan jauh, nggak kemana-mana juga, tapi ya mungkin efek dari kemarin ya, nggak tahu juga. Tapi ini sudah membaik, dan insya Allah besok bisa kantor lagi. Gitu sih. Oke, teman-teman, gimana keadaannya? Apakah punya cerita yang pengen di-share? Para lelaki-lelaki boleh banget. Gue nggak pernah bosan buat ngajak kalian nge-share, komen, cerita apapun itu soal apa yang menjadi kegelisahan kalian yang nggak bisa kalian ceritain ke orang lain. Boleh komen di video ini atau di video-video manapun, di Lelaki Tidak Bercerita. Silakan komen. Nanti kalau misalnya bisa tipis-tipis gua bahas, atau mungkin hanya sekedar jadi tempat untuk lu meluapkan apa yang menjadi isi kepala lu, di komen aja, nggak apa-apa, silakan ya. Oke, thank you. Segitu dulu Lelaki Tidak Bercerita hari ini. Sampai jumpa di Lelaki Tidak Bercerita selanjutnya.